Fahri Septian, pemain timnas voli putra Indonesia dan Jakarta Lavani Aloban, dipastikan akan segera bergabung dengan klub bola voli asal Bulgaria, SKV Montana. Fahri mulai populer di kalangan penikmat bola voli nasional sejak gabung dengan Lavani pada Proliga 2023. Ia langsung tampil mengesankan, hingga membantu Lavani juara untuk kali kedua secara beruntun. Tidak hanya itu, pemain berusia 23 tahun itu dinobatkan sebagai pemain terbaik Proliga 2023. Berkat pencapaiannya, Fahri dipanggil ke timnas Indonesia. Prestasinya terus meningkat semenjak di tim nasional. Pemain berposisi sebagai outside hitter ini membantu Indonesia meraih emas pada SEA Games 2023. Menurut rilis yang dibagikan akun resmi Lavani, Fahri akan segera terbang ke Bulgaria pada 3 Oktober 2023. Sebelum itu, dirinya sempat datang ke Cikeas untuk berpamitan dengan pembina Lavani, Susilo Bambang Yudhoyono. Kami selaku keluarga besar klub bola voli Lavani menyampaikan rasa bangga kepada Fahri Septian Putratama atas capaian karir di level dunia, tulis pernyataan itu. Fahri dikontrak sebagai pemain utama dari klub bola voli SKV Montana untuk berlaga di Premier League Bulgaria, sambung pernyataan tersebut. Fahri bukan pemain voli pertama yang melanjutkan karirnya ke luar negeri. Namun, pemain berpostur 187 cm ini jadi yang pertama ke Eropa. Tentunya ini kabar baik tidak hanya bagi Lavani, namun bagi perkembangan dunia voli di Indonesia karena Fahri merupakan pemain voli Indonesia pertama yang bakal berkiprah di Eropa, tulis akun resmi Lavani. Selain Fahri, ada 3 pevoli Indonesia lain yang pernah berkarier di luar negeri. Rifan Nurmulki pernah membela Nahon Ratchasima di Thailand dan Nagano Tridents di Jepang. Lalu di musim 2021-2022, ada 2 pevoli Indonesia yang berkarier di luar. Mereka adalah Farhan Halim yang memperkuat Hatta Club di Uni Emirat Arab dan Doni Haryono yang bergabung dengan Al Nassr di Bahrain. Sementara itu, proses kepindahan Fahri ke Montana sendiri sudah selesai sejak awal September. Badan agen yang menaunginya, Aspa Agency memastikan Fahri bakal dikontrak Montana pada 9 September 2023. Fahri dinyatakan valid mendapatkan izin bekerja secara profesional di Bulgaria sebagai pemain non-Eropa. Bagi Fahri, tinggal menunggu waktu berangkat setelah selesai Asian Games di Cina, ujar agen tersebut lewat akun resminya. Fahri dikontrak dengan durasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan jika kontribusi nyata Fahri kepada klub cukup signifikan, tambah pernyataan tersebut. Tuntas sudah perjuangan para penggawa timnas voli Indonesia di event internasional setelah mengakhiri Asian Games 2023 di peringkat ke-8. Kini para pevoli nasional kembali memperkuat masing-masing klubnya untuk berkompetisi di kejuaraan Liga Bola Voli Indonesia, LIVOLI, musim 2023. LIVOLI 2023 divisi utama dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober hingga 9 Desember mendatang. Kiprah sejumlah tim LIVOLI divisi utama yang juga diperkuat para penggawa timnas voli putra Indonesia berlangsung di 3 kota. Putaran pertama LIVOLI divisi utama 2023 tersaji di Tangerang, berlanjut ke Madiun untuk putaran kedua. Sedangkan babak final 4 dan grand final akan menggelar pertandingan di Kediri. Dilansir laman resmi PVSI, ada 8 tim putra dan putri yang akan menyemarakan pagelaran LIVOLI divisi utama 2023. Dari sektor putra, ke-8 tim yang ambil bagian meliputi Indomaret Jawa Timur, Pasundan Jawa Barat, Samator Jawa Timur, Berlian Ban Jateng Jawa Tengah, TNI AU DKI Jakarta, Duk Rafa Binar. Jawa Tengah, PDAM Tirta Jawa Barat, dan Lavani Jawa Barat. Sedangkan untuk tim putri meliputi Ban Jatim Jawa Timur, TNI AU DKI Jakarta, Petrokimia Pupuk Indonesia Jawa Timur, Harisma Premier Jawa Barat, Popsivo Polwan DKI Jakarta, TNI AL DKI Jakarta. BIN O2C Jawa Barat, Barata Muda DKI Jakarta, bukan menjadi rahasia lagi jika sejumlah tim diperkuat penggawa timnas voli putra Indonesia. Sebut saja Hernanda Zulfi dan Farza Raka Abhinaya merupakan pevoli yang berasal dari Indomaret.
Pasundan menjadi tim paling banyak memiliki pemain timnas seperti Farhan Halim, Jasen Nathanael Kilanta hingga Cep Indra Agustin. Sedangkan juara Proliga musim ini, Lavani memiliki deretan pemain muda menjanjikan seperti Dava Mauludani, Boy Arnes hingga Irfan yang juga berlabel Timnas Indonesia. Sorotan tentu tertuju kepada Surabaya Samator. Tim asal Jawa Timur ini diperkuat sejumlah nama-nama beken seperti Agil Angga Anggara hingga Ibnu Kurniadi. Hanya saja menjadi pertanyaan, apakah Rifan Nurmulki bisa membela Samator ketika klubnya mentas di Livoli Divisi Utama 2023? Pasalnya hingga kini polemik Rifan Nurmulki dengan PVC belum menemui titik terang. Rifan Nurmulki terancam sanksi tidak bisa bermain di kompetisi domestik maupun membela timnas Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun. Hukuman ini diberikan karena pevoli asal Jambi dicap berbohong karena tidak menunjukkan kode etik yang tepat ketika memilih mundur dari Asian SR Men's Volleyball 2023, dan justru membela tim voli Kaltim di Piala Kapolri 2023. Namun hingga kini belum ada keputusan final dari PVC bagaimana nasib Rifan Nurmulki. Diprediksi kuat, Rifan dapat membela Surabaya Samator pada Livoli edisi 2023. Timnas Voli Putra Indonesia telah menghadapi total 28 pertandingan yang meliputi SEA Games, AFC Challenge Cup, CV League, AFC Championship, dan Asian Games. Hasilnya, Timnas Voli Putra Indonesia berhasil meraih 20 kemenangan selama tahun ini. Pertama-tama, prestasi mengagumkan berhasil diraih oleh Timnas Voli Putra Indonesia dalam SEA Games 2023 yang berlangsung pada bulan Mei. Dalam SEA Games 2023, Timnas Voli Putra Indonesia meraih medali emas dengan gemilang. Timnas ini menjadi juara SEA Games 2023 setelah mengatasi tuan rumah, Kamboja, dengan skor 3-0, 25-21, 25-10, dan 25-15. Selanjutnya, dalam AFC Challenge Cup 2023 yang digelar pada bulan Juni, Timnas Voli Putra Indonesia tampil di level Asia. Namun, mereka hanya berhasil menempati posisi ke-6, berbeda dengan Thailand yang berhasil meraih gelar juara dalam AFC Challenge Cup 2023. Kemudian, Timnas Voli Putra Indonesia kembali menunjukkan kekuatannya dalam turnamen regional, yakni CV League 2023 pada bulan Juli. Seperti halnya dalam SEA Games, Timnas Voli Putra Indonesia menunjukkan performa unggul dalam CV League 2023. Prestasi ini dihasilkan, antara lain, berkat kontribusi luar biasa dari Dimas Saputra yang berhasil membawa Timnas Voli Putra Indonesia meraih juara dalam seri pertama dan kedua CV League 2023. Selanjutnya, Timnas Voli Putra Indonesia berkompetisi di tingkat Asia dalam AFC Championship 2023. Sayangnya, dalam turnamen ini, skuad yang diasuh oleh Jeff Jiang Jie hanya mampu menempati peringkat ke-9. Terakhir, Timnas Voli Putra Indonesia mengakhiri perjalanan mereka dalam Asian Games 2023 dengan menempati peringkat ke-8 setelah mengalami kekalahan dari Korea Selatan pada tanggal 26 September 2023. Dalam pertandingan yang berlangsung di China Textile City Sports Center Gymnasium, Timnas Voli Putra Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor akhir 23-27-29, 25-19, 19-25, 25, 21, 8-15.